Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Karir modeling udah dari SMK. Dari SMK emang gak punya pacar? Punya sih, tapi rata-rata tuh pacar gue tuh bule cuy. Dari SMK? Iya, Bule? karena gue jadi gue sempet pacaran sama lokal yang menurut gue tuh kurang ajar ya. Kenapa kurang ajar? Dimana kalau lo pacaran sama lokal adalah kayak lo tuh nggak ngapa-ngapain, kayak lo tuh nggak ngasih duit, nggak ngasih apa, pacaran only, lo dapet having sex tapi lo gue nih nggak dapet apa-apa gitu loh, tapi lo masih bisa selingkuh gitu. Oh, itu lo sama lokal. Itu sama lokal. Udah jadi, sampai having sex juga lagi. Iya, jadi gue memutuskan untuk kayak akhirnya gue nggak cocok sama lokal. Anjir. Gue lebih suka sama bule gitu, kayak you can get money, love juga, seks juga kayak gitu. Iya, benefitnya more lah ya daripada lokal. Ketimbang lokal. Berarti selama pacaran sama lokal, SMK kan start modeling. Berarti udah mulai, tadi kan lokal kayak gitu ya, nggak ngasih apa-apa, cuma having sex. Berarti dari kapan first time having sexnya? Kalau dari SMK itu udah start modeling. Dari SMK? Dari SMK itu berarti sama lokal itu. Sama lokal. Wow. Itu menurut gue tuh ada. Itu the first time-nya? Itu first time. Gue menurut gue itu gue bodoh sih. Kok bodoh? Iyalah, mending gue ketahuan sama bule kan gitu. Kayak you can get money, lo bisa dapat uang juga, lo bisa dapat love juga, lo bisa dapat kasih sayang juga gitu loh, maksud gue. Itu berarti sama lokal kan kalau pertama kalinya? Iya, pertama kali itu sama lokal, jadi kayak gue ngerasa kayak teman sekolah? Bukan. Lah, bukan juga. Beda, maksudnya beda. Gue tuh sama lokal tuh beda sekolah. Oh, beda sekolah. Tapi dia kakak kelas gue. Senior, saya beda sekolah. Senior, gitu. tapi beda sekolah. Oke, terus putus, terus akhirnya sama bule. Enggak, putus dulu pacaran masih sama lokal juga di atas umur gue. Lokal lagi. Terus gue ngerasa nih si lokal kurang ajar ya. Kurang ajar lagi. Selingkuh, aduh. Oh, selingkuh juga? Selingkuh juga. Jadi kayak menurut gue kayaknya gue nggak worth it sama lokal. Jadi ya gue memutuskan untuk kayak yaudah deh gue coba pacaran sama bule. Ya udah sampai sekarang nyamannya sebenarnya sama bule. Oh, sama bule. Tapi selama pacaran modeling aman, masih boleh. Kan ada beberapa orang yang pas relationship kayaknya udahlah nggak usah modeling lah. Nggak worth it, terus kayak terlalu beresiko, berbahaya dan bla 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 nya. Bener. Tapi baru sekali sih. Jadi gue biasa pacaran sama bule. Ketika gue mau mulai pacaran sama lokal lagi, itu ada konsekuensinya ya. Dimana si lokal ini adalah gini. Si lokal gue ini di tahun kemarin adalah nggak mau gue ini sebagai model. Oke. Jadi aku nafkahin kamu deh. Nafkahin. Asal kamu berhenti dari dunia permodelan itu. Oke, gue nurut. Karena gue jatuh cinta nih. Jatuh cinta. Gue nurut. Tapi ngerasa uangnya kurang ya saya. Uangnya lagi-lagi berarti dikasih jatah uangnya. Iya, dikasih jatah uangnya tuh menurut gue kurang, kayak ini nggak worth it for me, kayak lo ngekang gue nggak bisa jadi apa yang gue mau. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue nggak dapat uangnya cuma segini gitu. Berapa sih range-nya kalau dikasih uang gitu, range-nya aja? Ya bayar kosan nama ini kayak secukupnya aja gitu. Anjir, bayar kosan nama itu paling sekitar 1 sampai 3 juta ya? Iya, antara itu ya? Range-nya itu ya? Lebih dari 3 juta enggak juga ya? Iya, enggak juga. Jadi kayak anjrit. Jadi kayak menurut gue tuh kayak udah deh. Ya iya. Lu sebulan dapat gue, cuma gue nggak bisa yang lebih gitu. Iya.
Jadi gue emang mutusin untuk kayak udah deh gue mau jadi diri gue sendiri Kecuali aja. nggak ngekang mungkin masih nggak apa-apa ya. Kecuali nggak ngekang masih nggak apa-apa, tapi masalah ini kan ngekang kayak lu nggak boleh photoshoot, lu nggak boleh ketemu sama cowok lain, atau lu nggak perlu lu nggak boleh main sama teman-teman lu yang ini cowok. lokal. Oh, jadi menurut gue lebih nyaman sama bule gitu. Lu bisa jadi diri lo sendiri, tapi lu bisa jadi pacarnya dia. You can get the money, lu bisa dapat cinta juga dari dia gitu. Mereka tuh lebih bebas sih sebelum jadi istri gitu. Sampai even kayak lu mau jadiin lo istri aja tuh, lu mesti dikasih duit yang lebih gitu. Iya, ya masih memilih hidup lah buat lu apapun itu. Cukup. Yang penting lu bahagia ya nggak apa-apa gitu. Kalau bule ya. Wow, berarti lebih sering pacaran sama bule justru daripada sama lokal. Oh, oke. Oke, berarti di relationship sebenarnya karena bule kali ya, mungkin nggak terlalu banyak masalah Ya bener. Ya, Drama-drama kan? tuh Nggak ada drama-drama gitu. Kalau drama di dunia bule tuh kurang banget. Iya, kurang drama ya. Terlalu bebas ya, terlalu liberal. Wow. Kayak lu tuh mau jadi apa yang lo mau terserah lo, tapi kalau misalkan lo gabung di dunia relationship lokal, masalah sedikit aja kayak lu jadi model aja tuh dipertanyakan sampai ke akar-akar gitu. Gila sampai kayak gitu? Iya, menurut gue. Wow. Pandangan gue dan menurut gue ya kayak gitu. Wah, berarti kalau dihitung dulu sama sekarang berarti berapa pacarmu total? Ini yang resmi ya kan, kadang ada yang nggak resmi. Gue lokal kalau dihitung cuma pacaran sama lokal tuh 3 dan semuanya mengecewakan. Tiga-tiganya mengecewakan. Ini ketiga kalinya ya. Sekarang pacar gue lokal. Iya, ketiga kalinya. Sama yang sekarang nih. Iya, lokal. Kalau yang bule-bule gue sering sih, lebih sering sama bule. Wah. Jadi gue lebih suka sama bule semua. Bule mana? Mana aja, gue lebih ke Amerika sih kebanyakan. Amerika. Kenapa pilih Amerika nggak Eropa atau mungkin bule? Kalau bule Eropa kayaknya menurut gue kurang ya. Kurang dari sisi looknya atau? Kalau look oke, mungkin handsome banget. Tapi buat the money dia kurang. Terus kayak nggak mau kayak gue nih sama lu nih pacaran gitu, nggak mau. Oh nggak mau. Jadi kayak gue tuh sama lu cuma kayak no komitmen. Iya, no komitmen gitu. Cuma kalau di Amerika tuh gue sama lu komitmen, gue dapat duit juga. Iya kayak gitu lah. Dapat love-nya juga. Oke, gitu. kalau bule lain kayak Afrika atau Arab? Ya gue punya pengalaman satu nih. Apa? Gimana? baru banget nih. Baru banget. Gimana ceritanya? Gue ke Malaysia, gue ketemu salah satu, gue nggak tahu nih apartemen yang gue tinggalin ini adalah di mana tuh bule-bule, banyak kan bule-bule hitam coy. Bule-bule hitam. Black guy. Wow, BBC. Di otak gue kan udah jauh ya. Apa otak di dalam otaknya baby ada apa? Kalau di black guy, menurut gue tuh kalau di black guy tuh ya you have the big dick. Ya. Yang gede-gede banget gitu kan. Ya. Terus kan kalau gue nonton bokep ya, taunya itu gede-gede kan. Terus gue ketemu sama black guy di Malaysia, di salah satu. Itu gue nggak tahu kalau yang tempat stayan gue ini kebanyakan black guy gitu. Black guy kan dari mana aja, dari Afrika, dari Amerika, dari mana aja. Yang ketemu ini dari mana? Dari Amerika. Gue tuh anti banget sama black guy sebenarnya. Kenapa? Gue takut aja. Oh, maksudnya iya. Ya, gue takut aja, takut tuh dia tuh gede aja gitu. Iya. Terus udah kayak gitu gue ketemu sama black guy. Dia tuh ternyata dari Inggris. Oke. Gue bahasa Inggrisnya juga bisa dipahami. Bahasa Inggrisnya juga bagus, kayak ya good communication good money juga. Terus gue ngerasa falling in love aja sama dia di Malaysia ya. Gue ngerasa gue falling in love aja nih sama nih laki-laki gitu. Masih good attitude juga, bisa good sex juga gitu, kayak ternyata black guy itu nggak semuanya kayak gini ya gitu. Dia tuh yang ngubah statement gue untuk black guy itu nggak kayak gini loh, nggak kayak buyar tuh semua stigma hitam, orang-orang hitam tuh hancur gara-gara dia gitu. Terus ya kalau bisa sih ketemu lagi ya. Loh, gue tuh nggak ketemu. Oh, itu cuma ketemu di Malaysia aja. Dia nggak pernah ke Indonesia, dia nggak tahu Indonesia. So dia pay for you? Dia nggak pay for me, tapi dia
give me all like misalkan kayak gue mau party nih, gue mau order minuman apapun terserah, makan terserah, ke tempat-tempat bagus terserah. Ya dia nggak pay for sex coy. Tapi gue emang guanya sih yang mau ya, karena gue ngeliat dia tuh kayak anjir nih laki-laki beda loh. Dari mukanya tuh kayak aduh enak banget dilihat gitu, adem aja pokoknya gitu. Dan valid nggak gede? Valid itu valid sih. Itu valid. Terus coba kan waktu pertama kali gue ceritain gak nih? Ceritain lah. Kalau mau diceritain, kalau enggak juga gak apa-apa. Waktu pertama gue doing sex sama dia ya, gue tuh agak takut kan. Kayak udah deh stop gitu kan. Lah kok udah stop aja belum mulai? Karena gue takut. Karena lu udah punya mindset yang dimana lu takut itu big dick gitu kan. Dan dia tuh yang kayak abis after sex itu dia yang kayak nanya, kenapa sih kamu kok buru-buru gitu, kenapa sih kok kamu kayak mau cepet-cepet banget gitu. Gue jawab karena gue takut, karena gue biasa lihat di porn star itu big dick tuh maunya tuh yang lama terus kayak gede-gede kan. Terus gue tuh takut, gue bilang gitu, no kayak gitu aku tuh nggak kayak mereka, itu tuh tergantung personal dirinya masing-masing. Dan akhirnya gue coba untuk kedua kalinya ya dia good sex gitu, yang slow, masih mau ngertiin kitanya dulu gitu. Yang bener-bener ini real nih, bukan cuma di film-film. Kalau film kan kadang-kadang mungkin ada yang disuntik, ada yang pakai obat. Beda, makanya wajar kalau di pikirannya begitu. Wow, sepanjang apa? Seberapa? Aduh, sepanjang jalan kenangan kayaknya. Wow. Oke. Terus nggak ini lagi ya? Nggak communication gue masih sih. Dia masih mau kayak ketemu untuk sekian kalinya. Dia bukan tipe orang yang maksa, tapi dia kayak terserah guanya gitu. Kalau lo mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Dia senang kerja tapi ya? Dia kerja, dan gue tuh agak kaget ya. Karena yang gue tahu nih BK ini mafia semua yang gue tahu. Apalagi di Indonesia kan yang gue tahu. Lagi stigma, padahal sebenarnya enggak. Yang dia tuh gue nanya di akhir-akhir gue mau balik ke Indo, gue tanya apa sih kerjaan kamu? Gue agak kaget ya. Gue agak kaget, gue liat dia cuma ngasih tahu kartu dianya aja gitu. Apa sih? ID card. Iya, ID cardnya dia nih, kalau gue nih kerja sebagai ini gitu. Akhirnya gue agak kaget gitu. Oke, berarti lo emang bener black guy yang sesungguhnya gitu, yang nggak macem-macem, nggak aneh-aneh gitu. Good. Oke. Itu black guy Arab gitu pernah nggak? Enggak, gue gak pernah sama Arab, tapi emang ada nggak suka aja. Tapi suka sih, enggak. Jarang banget gak suka Arab. Orang-orang tuh suka Arab tau. Kenapa ya? Nggak tahu. Enggak, gue biasanya nggak bule sih. Biasa aja, lebih bule ya. Bule sama Arab pasti bule milihnya. Bukan bule, Arab. Bukan. Gue lebih suka bule sih. Gue sih lagi pengen ke bule hitam ya. Jadi kayak bule pengen hitam. Cobain aja gitu hal-hal baru. Dan gak ada kemauan experience trying to si Arab itu? Enggak. Wow. Enggak. Emang ada sih pernah yang ngajakin gue kenalan Arab. Tapi nggak ada interest buat kurang, kayak more gitu, nggak ada. Tapi main dating apps gitu-gitu? Nggak juga. Berarti kalau ketemu sama strangers itu purely dari gue real. Wow. Gue nggak suka dating apps. Pernah ngebungkus cowok? Nggak juga. Enggak. Dibungkus baru kemarin ya say, sama cowok yang sekarang ini ya say. Tapi dibungkus nggak ngapa-ngapain itu jatuhnya ngebungkus gak sih? Dibungkus nggak ngapa-ngapain ya, dibungkus terus ditaruh doang gitu. Iya, dibungkus ditaruh doang itu sih. Berarti selama ini in relationship normal, nggak ada yang terlalu bad, nggak ada yang superior juga. And then how about your sex life? So far. Kan tadi bilang pertama kali SMK, ya kan, bersama lokal. Dan pacaran sama lokal 3. Tiga-tiganya kurang oke. Ya nggak tahu yang terakhir ya. Yang terakhir nggak tahu. Yang nggak tahu kan masih belum tahu. Iya. Oh iya, yang terakhir belum. Ya cuma dibungkus doang. Oke. Kalau bule mah udah pasti tahu kan. Iya. Berarti selama ini gimana, kan dari awal mengenal seks tuh dari zaman sekolah.
gimana sampai sejauh ini? Kan pasti dari awal sampai sekarang tuh beda kan, kayak mungkin pengetahuan tentang seksualnya, terus explorationnya tuh gimana, pasti berubah kan. Dari zaman dulu sama sekarang, ya kan secara pengetahuan beda kan. Beda. Terus setelah pertama mengenal seks gimana? Selanjutnya next. Kalau dulu sih sama lokal tuh kayak ya udah lo seks ya kita, kalau menurut gue ya waktu gue waktu sama lokal tuh ya gue yang bikin dia puas gitu, tapi gue nggak tahu nih arti puas buat diri gue ini apa gitu. Tapi ketika gue sama bule, gue tahu arti puas tuh apa gitu. Beda berarti ya? Beda banget. Secara treatment juga beda. Secara treatment udah pasti beda dong. Iya sih. Mau bilang bule pemenangnya kan belum tahu yang lokal. Tapi nggak semua bule juga size-nya gede kan? Enggak. Bener kan? Bener. Iya. Tergantung ya perbedaan masing-masing sih menurut gue, kayak ada yang biasa aja juga ada. Yang biasa aja juga ada. Yang kayak size lokal juga ada. Ada juga yang kayak size lokal. Oh gitu. Tergantung masing-masing aja gitu. Pernah ngitung body count? Tertawa dia, saudara. Enggak juga sih, gue nggak pernah ngitung body count sih. Tapi kurang lebih dalam bayangan ya, tuh kira-kira ya gue berapa? Ya ngitung aja, tapi gue nggak begitu ngitungin gitu loh. Kayak pernah aja gitu ngitungin, tapi gue nggak kepikiran ke body count. Jadi kayak tergantung lo memperlakukan gue dengan baik atau enggak gitu. Tapi kurang lebih nyampe kayak ratusan gitu gak sih? Kan masing-masing orang beda kan. Ya oke. Ya emang beda. Maksudnya tapi kan ada kira-kira nyampe nggak gitu? Nyampe aja. Gila, nyampe ratusan goks. Nyampe lah ya ratusan. Ada loh nyampe apa, kayak gue udah melambaikan tangan ke atas kamera nih. Wow, dari ratusan itu mana yang paling bener-bener kayak ini nggak bisa lupa? Pasti ada dong yang bener-bener kayak ini. Wah, memorable banget. Oh masih dong. Yang mana sama yang mana? Masih bule Amerika ya termasuk kayak. Iya, bule Amerika itu yang di Malaysia itu. Bukan dong, beda itu lagi. Ini kan itu Inggris kan, yang bule black guy itu. Cuma oh ya itu England ya. Terus yang mana? Bule Amerika ini gue punya mantan dari Amerika, itu memorable banget lah sampai sekarang lah ya. Kalau sekarang tuh jadi penyesalan aja gitu. Penyesalan? Penyesalan kenapa gue harus membiarkan dia terlepas dari gue. Emang dia di mana sekarang? Di Amerika. Oh enggak. Oh. Jadi gue tuh kalau ketemu tuh holiday aja gitu bareng sama dia, nggak pernah yang namanya tinggal bareng atau gimana gitu. Oh cuma ketemu sekedar holiday doang, nggak pernah tinggal bareng. Nggak pernah. Wow. Jadi kalau holiday itu kita ada agak sebulan ya tinggal bareng gitu aja. Tapi gue yang ke negara mana nih gitu. Holiday bareng-bareng sama dia gitu. Nggak pernah gue di Indonesia gitu tinggal, pernah cuma nggak sampai lama, 2 minggu gitu doang. Wow. Kalau gitu selama ini pernah ada kayak mungkin gila ini pengalaman seks yang paling tidak terlupakan, yang mungkin kayaknya ini nggak bisa lupa, mungkin masuk di list fantasi atau mungkin list ini kayaknya parah banget sih, bikin turn on parah, terus gila dah pokoknya gitu. Ada ada. Waktu itu gue ceritanya sama lokal ya, salah satu laki-laki yang gue tahu, tiba-tiba dia invite 2 cewek, jadi sama gue kan 3 kan. Iya. Jadi itu hal yang nggak pernah gue lupain. 3 perempuan, 1 laki-laki. Cowok ini tuh siapa? Cowok ini adalah siapa ya, kita nggak tahu. Itu adalah sesuatu gebetan yang nggak bisa, bukan gebetan juga ya, bisa dibilang klien kayaknya. Klien, terus dia nginvite. Tiba-tiba, jadi tuh ngedilnya tuh perempuan aja gitu loh. Ngedilnya tuh kayak ya udah gue sama dia doang berdua. Pas tiba-tiba gue datang ke lokasi, ada 2 perempuan lain, siapa ini? Gitu. Wow. Jadi otomatis kayak
kaget ya, karena tiba-tiba ada perempuan-perempuan lain di satu kamar yang kita nggak kenal sama sekali. Terus awkward nggak? Awkward sih buat pertama kali. Terus gimana biar cair kalau kayak gitu coba? Buat cair ada di pusatnya, ada di laki-lakinya cuy. Tapi Parah. laki-lakinya berarti Ya, harus aktif. Aktif, menyairkan suasana. Jadi dari situ gue ngerasa kayak wah gue match nih sama nih 2 perempuan ini gitu. Sama gue kan 3 kan, jadi kayak gue ngerasa match gitu. Ganti-gantian. itu pengalaman wow. Jadi setelah itu pertama kalinya ya. Jadi menurut gue itu wow gitu kan. Lo bareng sama perempuan seksi, tapi lo nggak kenal sama sekali. Lo kenal cuma di saat hari itu juga. Habis itu pulang selesai lupa gitu. Itu kayak wow, this is good, really good. Kirain kalian nggak tukeran kontak gitu setelah pulang? Tukeran kontak gue. Tukeran kontak? Tukeran kontak. Gue masih penasaran gitu kan, kayak kenapa nih gue bisa sama dia gitu kan. Udah akhirnya kayak tukeran kontak tapi nggak lama gitu. Wow. Berarti pada saat itu pertama kalinya main rame-rame. Oke. Setelah itu ada kejadian yang lain lagi? Ada lah. Wah. Wow. Tapi sama bule ya. Kalau tadi kan lokal Chinese. Sama bule gitu. gimana ceritanya? Kalau sama bule ya gue dateng, nyatanya yang gue tahu itu nih berdua doang sama temen gue perempuan. Orang Indo juga? Orang Indo juga. Yang gue tahu nih gue berduaan doang nih. Yang gue pikir kan kita bertigaan aja gitu. Tahu-taunya banyak ya saya jadi berempat. Jadi berempat, bisa berlima. Kalau berempat berarti cowoknya berapa? 1 doang. Cowoknya 1 doang? Lagi-lagi cowoknya 1. Itu gue udah pernah ngerasain sih. Parah, gue agak something awkward banget sih ya menurut gue. Tapi mabok? Enggak, drill loh. Kita beneran nggak pakai alkohol, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Drill dengan keadaan sadar. Lu bayangin ketemu sama perempuan lain di satu tempat tapi lu naked, tapi lu nggak ngapa-ngapain, nggak alkohol, lu nggak ngapa-ngapain. Bisa drill. Ya? Itu dia. Itu yang jadi momen coy. Wow. Selama ini ada mungkin ini nggak kayak mungkin apa ya bisa dibilang fantasi yang belum pernah tersalurkan atau tersampaikan, ada nggak? Ada dong. Apa tuh kalau udah tahu? Gue tuh pengen banget ngeliat pacar gue having sex, tapi gue cuma nontonin. Cuma nonton, tapi nggak main. Nggak main, gue cuma nontonin. Gue tuh pengen banget ngeliat pasangan gue sendiri ya sebagai boyfriend gitu. Gue pengen banget ngeliat pasangan gue tuh having sex gitu. Tapi gue falling in love nih with my boyfriend gitu. Tapi gue ngeliat dia sama cewek lain. Gitu. Cewek lainnya siapapun itu bebas. Siapapun itu, tapi gue ngeliatin doang gitu. Itu fantasi gue sih. Dan belum kesampaian. Belum kesampaian sampai sekarang. Wah, wow, menarik banget. Tapi sekarang belum nemu. Belum nemu cowoknya. Bukan, ya bisa dibilang kayak gitu sih. Kadang kalau yang cowok yang gue temuin tuh rata-rata tuh mereka pasti bilang kayak enggak lah, aku nggak mau bikin kamu cemburu. Oh iya juga sih, bener juga Mas Kakak. Kalau kayak tadi berapa orang ya? Kalau rame-rame gitu mungkin bisa dibilang kayak mungkin orgy party gitu, party. Bisa dibilang party. Pernah juga tapi? Pernah. Serius, tapi gue lebih kebanyakan perempuannya ya, bukan ke laki-lakinya gitu. Wow. Berarti laki-lakinya jatuhnya apa? Klien juga? Iya, klien juga. Dia the rich man ya. The rich man, goks, no limit. No limit. Jadi bisa invite perempuan-perempuan lain gitu. Wah. Iya, kayak gitu. Oh, kalau tempat-tempat tertentu yang mungkin mau dieksplor tapi belum pernah, ada nggak? Tempat-tempat tertentu ya. Nah, dalam apa dulu? Ketika kayaknya seru nih main di sini gitu. Oh, banyak. Hah, banyak? Enggak, gue main di balkoni udah sering. Di balkon? Iya, di balkon udah sering. Oke, balkon hotel gitu. Having sex di samping temen sering juga gue. Samping temen? Gue bodo amat sih orangnya. Terus temennya ngapain dong? Ya temennya tidur aja, nggak pura-pura tidur kayak. Wow, gila juga ya. Gue kayak gitu, gue orangnya bodo amat sih gitu. Wah,
Wow. Tapi gue tuh selagi pengen banget ya itu fantasi gue yang belum kelar itu aja. Kalau punya fetish tertentu nggak yang kayaknya aduh ini tuh bikin apa ya, pengen gampang banget turn on terus ini kayaknya wah aduh susah banget nyariin ini fetish ya, ada nggak fetish tertentu? Ada sih. Cuma Apa gue fetish seorang baby Farah tuh apa? bukan sering nggak ketemuin ya, sering pastinya. Oke. Gue seneng banget sama cowok yang punya brewok gitu gitu. Itu tuh gue tuh kayak ngeliat satu brewok aja tuh kayak anjing loh gitu. Anjing loh. Pengen gue cium dulu apa gue apa-apain dulu ya gitu. Oh gitu. Oke. Gue seneng banget sama kayak cowok-cowok yang kayak big boys have the brewok gitu. Oke. Nggak tahu itu menurut gue tuh turn on itu mampus gitu. Cuma ngeliatin dia aja tuh kayak gue tuh turn on udah naik ke atas tahu gitu. Aduh nggak tahan gue kalau brewok. Oke. Modeling udah, relationship udah, sex life juga udah. Mungkin sejauh ini kan seorang baby Farah punya juga platform buat apa ya? Mungkin mengekspresikan OnlyFans. Gimana ceritanya kok bisa bikin OnlyFans? Bisa. Wow. Bisa. Jadi di waktu dulu tuh sempet COVID gak sih? Ya di tahun 2020 COVID. Iya 2020 itu gue udah nggak bisa travel tuh kan. Biasanya kan gue jadi model travel ke luar negeri. Jadi 2020 itu udah nggak bisa kemana-mana kan. Jadi salah satu Instagram gue fotografer dari luar negeri itu ngajakin gue untuk join ke OnlyFans gitu. Dan akhirnya gue katanya bilang good the money. Oh ya udah kenapa nggak gue coba aja kan, karena kan good the money. Udah akhirnya gue coba gitu. Ya udah akhirnya gue have fun di dunia itu. Oh tapi so far OnlyFans lumayan menghidupi gitu ya? Iya lumayan menghidupi sekali ya. Wow. Walaupun saya sempat tersebar di mana-mana. Iya itu sekalian mau nanya gimana kok itu ceritanya bisa kesebar, videonya tuh kesebar ya. Mungkin itu videonya ada berapa sih yang kesebar? Di yang setahu gue sih satu sih. Satu. Tapi durasinya lama ya? Lama 28 menit kayak 28 berapa? menit 28 menit. Gila. Itu video dari mana? OnlyFans karena gue nggak pernah post di mana-mana kecuali di OnlyFans gitu. Oh, orang beli itu berarti. Iya kayaknya, padahal gue udah ngeblok orang Indonesia sih. Wah, gils. Berarti kalau kayak gitu jualannya per video ya? Iya, per video. Kalau untuk subscribe OnlyFans-nya free. Oh, gitu. Kalau mau nonton bayar dong, masa gratis? Emang ada yang gratis? Dan masih berkecimpung di OnlyFans, siapa tahu kan ada nih yang pengikutnya seorang baby Farah. Cek OnlyFans-nya ada di nama OnlyFans-nya tapi bukan baby Farah ya? Bukan, Fania. Nah ini lagi dua karakter nih, ada baby Farah, ada yang Fania WHO. Mungkin kalau di baby Farah lo bakal ketemu sosok di mana si laki-laki perempuan gue ini sebagai baby Farah ini sebagai yang dimana tuh perempuan yang elegan, yang jarang update gitu. Update tuh cuma kayak yang fun aja gitu. Yang happy dan nggak terbuka. Nggak terbuka banget. Bukan nggak terbuka banget. Cuma kalau di Fania ya lu bakal menunjukkan gue siapa. Cuman di Fania itu lu nggak bakal ketemuin baby Farah seorang doyan party gitu. Oh iya. Gue jarang banget update di Fania. Kalau gue ini menunjukkan gue tuh suka party. Berarti kalau di Fania purely yang itu doang ya? Seksual aja. Oke. Wow. Sebagai orang yang sempat viral gitu, itu efeknya udah kemana-mana kan? Sampai ke keluarga juga. Sampai ke keluarga juga. Aduh. Capek banget ya kalau ngomongin keluarga ya. Saya sampai segila loh gara-gara keluarga tuh. Kalau model kan ya, ini standarnya model terus punya konten yang terbuka, terus biasanya akun sosmednya
apalagi punya OnlyFans gitu ya, pasti banyak yang DM nih. Banyak. Siapa orang lah atau mungkin orang terkenal, pernah nggak? Pernah cuy. Serius? Terus Centang Biru cuy. Centang Tapi Biru. dia tuh artis. Iya artis dia. Keceplosan. Nggak, tapi pernah sampai kejadian nggak? Pernah gue sama Centang Biru. Gue tadinya gue nggak tahu kan dia siapa. Oh tadi nggak tahu. Terus dia DM. Dia DM gue. Enggak, karena deket. Oh dapat sempet Deket biasa-biasa aja gitu. Tapi dia apa profesinya? Artis. Artis itu apa profesinya? Dia bisa pemain film juga. Aktor. Iya, dia bisa membuat film juga. Wow. Akhirnya main sama dia. Main sama dia. Sempet. Kok bisa ketemu? Tapi gue gak pasti asking about the money ya first. Oh lagi-lagi ya? Karena gue gak gila ketenaran. Oh, gak peduli ya? Gue gak peduli. Ya lu kalau mau have fun ya bayar gitu, have the money gitu. Oh, sama dia oke, lumayan. Oke. Cash and carry. COD. Pokoknya COD lah ya. Tapi sampai sekarang masih kontakan? Enggak. Oh enggak. Kayak dia nggak mau kontakan sama gue karena udah punya pacar ya. Oh udah punya pacar? Udah punya pacar sih gue liat di Instagramnya. Tapi gue udah nggak follow-followan lagi sama dia. Oh dulu sempet follow-followan tadi? Follow-followan. Oh. Gila kan? Ya. Kalau gitu mungkin cukup segitu aja kali ya. Obrolan sama Baby Farah atau Fania WHO. Fania Wu. Terima kasih banyak waktunya. Makasih. Kalau misalkan kalian mau dengerin atau mau cek konten-kontennya Fania Wu atau Baby Farah, cek di Instagramnya juga ada, di OnlyFans juga ada Fania Wu, Fania WHO, cek aja sendiri. Twitter nggak main ya? Twitter nggak main. Udah kapok. Iya, nggak butuh klarifikasi gitu-gitu ya. Aku tuh bukan tipe kalau perempuan yang suka klarifikasi gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah dengerin juga, terima kasih. Langsung aja cek Instagramnya Fania Wu atau Baby Farah. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye semuanya. Bye bye Baby Farah, Fania Wu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.